Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan bahas satu material lagi, lebih spesifiknya itu adalah material yang biasa dipakai untuk menginsulasi suara ya. Nah, sesuai dengan judul video ini juga namanya yaitu adalah green wool. Nah, jadi seperti biasa di video kali ini kita akan bagi videonya jadi beberapa part gitu ya. Jadi nanti kita akan ngasih tahu sebenarnya apa sih green wool itu, kira-kira bahan dasarnya itu seperti apa, dan juga kelebihan dan kekurangan dari si material green wool yang satu ini. Dan yang pastinya video ini juga cocok buat kalian yang ingin memilih material insulasi bunyi tapi kalian itu masih bingung kira-kira milih material yang mana gitu, antara rock wool, glass wool, ataupun green wool. Dan mungkin kalian juga sedang mempertimbangkan tentang green wool ini. Jadi ini video yang cocok buat kalian sebelum kalian memilih atau menggunakan si material green wool. Oke, langsung aja kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Kira-kira apa sih green wool itu? Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, sebenarnya simpelnya green wool itu adalah material insulasi bunyi. Sebenarnya dia sama kayak rock wool dan juga glass wool, tapi yang pastinya dia memiliki keunggulan tertentu. Jadi sebenarnya bisa dibilang green wool ini itu adalah alternatif material insulasi seperti itu selain rock wool dan juga glass wool. Nah, kalau untuk bahan dasarnya sendiri seperti apa? Jadi sebenarnya singkatnya bahan dasar dari green wool itu dia berbeda dari rock wool dan juga glass wool. Kalau misalnya kita tahu kan rock wool ataupun glass wool itu dia terbuat dari serat mineral gitu ya, atau serat kaca kayak gitu. Sedangkan kalau si green wool ini tuh dia pakai serat polyester. Nah, jadi mungkin dari sini kalian udah kebayang kalau misalnya si green wool ini tuh bahan dasarnya adalah polyester. Jadi jauh lebih aman kalau misalnya disentuh, karena dia berbeda kalau misalnya si rock wool ataupun glass wool kan kalau misalnya dipegang itu akan menimbulkan rasa gatal gitu ya. Nah, sedangkan si green wool ini kalau misalnya disentuh itu dia tidak menimbulkan rasa gatal karena dari material pembuatannya sendiri dia itu pakai bahan polyester. Nah, karena bahan dasar dari si green wool ini tuh berbeda dari rock wool ataupun glass wool, jadi pastinya green wool ini tuh punya keuntungan atau kelebihan juga nih. Nah, sekarang langsung aja kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu adalah kelebihan dari material green wool. Nah, kelebihan yang pertama yaitu adalah lebih aman untuk kesehatan. Nah, kalau misalnya si rock wool ataupun glass wool itu kan dia berbahaya ya kalau misalnya seratnya itu terhirup gitu. Jadi dia berbahaya untuk pernapasan. Nah, berbeda halnya kalau misalnya kalian pakai green wool. Karena tadi bahan dasarnya itu berbeda, jadi otomatis si green wool ini tuh dia lebih aman untuk kesehatan. Nah, maksudnya aman untuk kesehatan ini adalah kalau misalnya lagi proses pembangunan ruangan menggunakan green wool itu, kemudian partikel-partikel dari green woolnya itu misal masuk ke dalam paru-paru atau terhirup gitu, itu tidak jadi masalah. Berbeda halnya kalau misalnya rock wool ataupun glass wool, karena memang material rock wool ataupun glass wool kan dia pakai serat mineral gitu ya, jadi otomatis ketika terhirup itu akan menimbulkan iritasi di paru-paru, sedangkan green wool itu berbeda. Nah, kelebihan yang kedua yaitu adalah dia tidak gatal ketika disentuh. Tadi sempat disinggung juga di bagian pertama, jadi memang keunggulannya itu adalah tidak gatal ketika disentuh. Jadi kalau misalnya kalian ingin buat sistem insulasi suara sendiri di ruangan kalian tanpa membutuhkan tukang segala macam, atau kalian mau eksperimen sendiri, otomatis ini itu sangat cocok. Jadi kalian itu megang materialnya aja nggak gatal gitu, jadi kalian bisa bereksperimen kayak gitu. Berbeda halnya kalau misalnya rock wool ataupun glass wool itu untuk beberapa orang yang tidak terbiasa itu ketika menyentuh aja itu lama-kelamaan atau dalam jangka waktu tertentu itu pasti tangannya terasa gatal. Nah, sedangkan green wool ini kalau misalnya dipegang itu dia nggak terasa gatal gitu. Jadi memang ini sangat cocok buat kalian kalau misalnya kalian mau eksperimen sendiri di ruangan kalian. Nah, yang ketiga yaitu dia lebih ramah lingkungan nih. Jadi kalau misalnya green wool itu dia karena terbuat dari serat polyester, jadi otomatis dia bisa didaur ulang kembali. Jadi sebenarnya konsepnya itu sama kayak PET gitu. Jadi kalau misalnya si green woolnya nggak dipakai, karena dia terbuat dari serat polyester, jadi nanti dia bisa didaur ulang lagi menjadi PET gitu. Karena memang serat polyester itu kan sama seperti serat-serat plastik kayak gitu kan. Jadi otomatis kalau misalnya green woolnya tidak terpakai lagi atau ada sisa bahan gitu, dia bisa didaur ulang. Berbeda halnya kalau misalnya dengan si rock wool ataupun glass wool. Nah, karena si green wool ini tuh dia bisa didaur ulang, jadi ini tuh sangat cocok untuk yang namanya konsep green building gitu. Karena memang salah satu syarat kalau misalnya kita ingin membuat konsep green building itu adalah menggunakan material yang ramah lingkungan. Nah, sedangkan si green wool ini itu dia ramah lingkungan, jadi memang cocok untuk konsep
green building. Nah, kelebihan yang selanjutnya yaitu adalah tidak mudah rontok dan juga tahan terhadap lembab. Nah, jadi karena si green wool ini tuh dia tidak mudah rontok, jadi otomatis ketika ada partikel-partikel potongannya itu dia tidak akan terbawa udara kayak gitu. Dan juga ini dia sangat cocok digunakan kalau misalnya di tempat-tempat yang mungkin sebelah ruangannya itu sedikit lembab. Karena memang si green wool ini tuh dia tahan terhadap lembab. Tapi yang pastinya juga sesuaikan dengan kebutuhan di ruangan gitu. Jangan sampai kalau misalnya kalian pakainya itu bersebelahan dengan ruangan kamar mandi gitu. Karena takutnya nanti dengan jumlah air yang banyak ya pasti si green wool-nya ini tuh akan kalah seperti itu. Nah, itu tadi dia kelebihan dari green wool. Sekarang kita akan bahas kekurangan dari material green wool ini tuh sendiri. Nah, yang pertama yaitu adalah kurang efektif menginsulasi panas. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan nih antara green wool, rock wool, dan juga glass wool, bisa dibilang tier paling rendahnya kalau misalnya material ini tuh menginsulasi panasnya itu adalah green wool. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara tiga material tadi, memang green wool ini kastanya terbawah gitu, berbeda dengan rock wool dan juga glass wool, karena memang rock wool dan juga glass wool itu sendiri dia sangat efektif dan sangat baik ketika dia bisa menginsulasi panas gitu, sedangkan green wool ini memang bisa dibilang kurang efektif atau kurang baik lah ketika dia menginsulasi panas. Nah, yang selanjutnya itu adalah kepadatan atau density-nya kurang baik dibandingkan rock wool. Nah, si green wool ini tuh memang kepadatan atau density-nya itu tidak sebaik rock wool gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan kepadatannya dibandingkan rock wool itu kan misalnya dia maksimumnya itu ada yang sampai 100 atau 115 kg per meter kubik. Nah, sedangkan si green wool ini tuh kepadatannya itu bisa dibilang hanya mencapai 30 kg per meter kubik. Dan bahkan yang di pasaran itu biasanya hanya berkisar 24 kg per meter kubik. Tapi balik lagi kalau misalnya kepadatan ini ya tergantung penjualnya, karena kalau misalnya kita lihat di online marketplace gitu kan, itu biasanya yang jual itu kepadatannya berbeda-beda kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan antara rock wool ataupun glass wool, tentu aja kalau misalnya kalian ingin mencari material yang memiliki density tinggi, tetap si rock wool, karena si rock wool itu density-nya itu bisa sampai 100 kg per meter kubik. Nah, karena tingkat density atau kepadatannya itu kurang tinggi, jadi ya otomatis akan ngaruh ke sistem insulasinya itu sendiri atau tingkat penyerapan bunyinya. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita ingin sebuah material itu bisa efektif menginsulasi bunyi, dia itu harus punya density yang tinggi gitu. Nah, sedangkan green wool ini dia memiliki density yang kurang tinggi kayak gitu. Tapi balik lagi ini tergantung preferensi kalian gitu. Kalau kalian hanya ingin menginsulasi suara sederhana aja, ya kalian bisa menggunakan si green wool. Tapi kalau misalnya kalian ingin menginsulasi suara yang lebih maksimal lagi, kalian bisa pakai yang di atasnya, yaitu adalah rock wool. Nah, mungkin di sini kalian akan bertanya, kenapa harus memilih green wool dan kenapa tidak harus memilih green wool? Jawabannya adalah kalau misalnya kalian ingin menginsulasi ruangan sederhana dan aman untuk kesehatan gitu kan, tidak gatal juga ketika disentuh, kalian bisa pertimbangkan green wool. Kenapa demikian? Karena green wool ini tuh biasanya dipakai di ruangan-ruangan yang benar-benar steril tapi bisa menginsulasi bunyi juga. Contohnya adalah di rumah sakit atau di klinik gitu. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya di rumah sakit atau di klinik kesehatan itu pasti ruangannya harus steril gitu kan, harus bersih gitu kan, dan material-material yang digunakan di dalam bangunan itu juga harus sesuai standar kesehatan gitu. Nah, jadi memang si green wool ini tuh biasanya dipakai untuk menginsulasi ruangan-ruangan tadi. Nah, jadi kalau misalnya kalian lebih mengutamakan faktor kesehatan gitu dan kalian bisa mengesampingkan faktor density dan lain sebagainya, kalian bisa mengutamakan menggunakan green wool. Nah, beda halnya kalau misalnya kalian ingin membuat ruangan yang memang harus membutuhkan sistem insulasi yang sangat bagus gitu. Jadi ruangannya benar-benar kedap. Contohnya adalah studio musik, home theater, dan juga ruang karaoke. Itu kan dia membutuhkan ruangan yang benar-benar kedap supaya suaranya itu tidak mengganggu ruangan-ruangan lainnya gitu kan. Nah, otomatis si green wool ini tuh kurang disarankan. Kenapa begitu? Karena memang density-nya itu rendah. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat ruangan yang benar-benar kedap, jadi kalian bisa pertimbangkan material selain green wool. Kalian bisa pakai rock wool ataupun glass wool. Tapi lebih disarankan untuk menggunakan rock wool yang memiliki density lebih tinggi dibandingkan kalian menggunakan si green wool. Nah, dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Di video kali ini kita nggak bisa ngasih nunjuk ke kalian secara spesifikasi detailnya dan koefisien absorpsinya seperti apa, karena memang di sini kita belum mendapatkan data real atau data pastinya. Karena memang kalau misalnya kita mau nunjukin hasil dari tingkat penyerapannya itu, kita harus hitung secara lebih detail antara density dan juga lain sebagainya. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.